Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indah Saku yang mengangkat tema tentang Haji Mabrur, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Misbahul akan menjelaskan kepada kita bagaimana meraih haji yang mabrur. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca talbiyah. Berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang kita termasuk salah satu orang yang bisa melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah. Ikutin bacaan kami dari tempat ini dan dari rumah masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Subhanallah. Hari ini para jemaah sekalian, jemaah haji di Mekah sana sedang sibuk memanggil nama Allah, memenuhi panggilan Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa para jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita semuanya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Diwajibkan kepada manusia umat Islam laksanakan ibadah haji karena Allah bagi mereka yang mampu. Kalau sudah mampu untuk bisa melaksanakan haji, biaya ada, kebisaan ada, kesehatan sempurna, lantas enggak mau untuk melaksanakan ibadah haji, Allah menyampaikan, wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya, enggak butuh kepada ibadahmu. Artinya apa para jemaah sekalian? Ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri. Man amila shalihan fali nafsih. Kalau kita berbuat baik, kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Karena itu Rasulullah menegaskan berkaitan dengan ibadah haji ini, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Baru kemudian kita melaksanakan kewajiban sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Karena ini salah satu rukun Islam, maka seharusnya kita itu menanamkan niat di dalam hati untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Harus. Niat di dalam hati, niat itu katanya para ulama, fi'lus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Ada yang mengatakan qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Bermaksud melaksanakan sesuatu kemudian diaplikasikan dengan pekerjaannya. Misalnya kita mau melaksanakan sholat usolli fardhu zuhri, langsung Allahu Akbar. Kalau kita mau, ya Allah saya pingin melaksanakan ibadah haji, harus diaplikasikan dengan cara apa? Menabung. Di mana Pak Kiai? Di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Akhirnya kita mendapatkan kota, kita bisa antri. Dan kita bisa berharap, ya Allah, ya Rabbi ballighna nazuruh, amin. Baru kita berdoa semoga saya dimudahkan untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Karena kita sudah niat, yakni kita ingin melaksanakan sesuatu, kemudian kita dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan mudah sampai ke sana. Karena itu para jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan betapa
fadilah dan keutamaan haji yang mabrur yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi tadi luar biasa. Biaya berapapun kadang-kadang kita jabanin. Dalam rangka apa? Meraih fadilah keutamaan untuk bisa sampai kepada haji mabrur. Sabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Artinya berapapun akan kita jabanin, akan kita bayar kalau punya kesempatan untuk bisa sampai ke sana. Cuma para jemaah sekalian, untuk sampai kepada mabrur, agar ibadah kita ini dianggap baik oleh Allah, lantas diterima oleh Allah, itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya alhamdulillah, kalau saat ini saya perhatikan, kalau secara langsung hari ini, itu para jemaah haji sedang ada di Mina. Jadi sebelum haji kita, sebelum kita berangkat menuju Arafah, kita sudah ihram. Pakaian ihram, bapak dan ibu sudah pakaian ihram. Kemudian niat, ya Allah saya mau melaksanakan ibadah haji, berangkat menuju Arafah. Sampai di Arafah kemudian kita berdiam di sana, yang laki pakaian tidak pakai jahit sama sekali. Ibaratnya kita itu sedang menghadapi kematian. Seperti orang yang dikafani, saudara-saudara sekalian. Kita wukuf di sana, berhenti di sana, segala aktivitas stop. Kita hanya bertadarru kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah saat itu. Subhanallah. Itulah Arafah, saudara-saudara sekalian. Baru setelah Arafah selesai, sorenya pindah menuju ke Muzdalifah. Untuk apa? Mengambil kerikil di sana. Sampai jam 12 malam, kemudian bergeser menuju ke Mina. Di Mina, besok paginya, baru Ustadz tadi menyampaikan Jumratul Aqabah, melempar Aqabah 7 kali batu kerikil. Ini saudara-saudara sekalian, rangkaian haji baru setelah itu bisa bertahalul. Artinya tahalul yang bapak-bapak yang aslinya pakai baju ihram itu bisa diganti dengan baju biasa. Tetapi masih ada rangkaian lagi, yakni kita mabit di Mina selama 3 hari, 11, 12, 13, baru kemudian tawaf ibadah. Maka sempurnalah ibadah haji kita. Kalau ini sudah kita lakukan dengan sempurna, baru saudara-saudara sekalian kita berharap haji kita menjadi haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah. Ada lagi yang perlu diperhatikan para jemaah sekalian di saat kita melaksanakan ibadah haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur, ketika sudah niat, ya Allah saya mau melaksanakan ibadah haji, maka yang pertama ingat, fala rafatha, jangan berbuat rafas. Rafas itu katanya ulama fikih berjima. Yang nomor 2, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, melanggar aturan-aturan Allah. Wala jidala, dan jangan sampai kita berantem, emosian di sana. Karena bawaannya memang kadang-kadang emosi. Ini diingat para jemaah sekalian. Pernah satu ketika ada seorang kiai sama nyai ini selama hidup Mas Agung tidak pernah berantem, akur-akur saja. Kenapa saat melaksanakan ibadah haji waktu di Arafah, gara-gara kopi salah pasang gula kok dikasih garam. Ada saja yang menyebabkan orang bisa emosi. Tapi kalau pelajaran ini saya sampaikan, fala rafatha wala jidala fil hajj. Jangan sampai kita itu emosian pada waktu melaksanakan ibadah haji. Inilah saudara-saudara sekalian, baru kita akan mendapatkan haji mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan luar biasa, Ustadz Hilmi mengingatkan, apa sih tandanya bahwasanya haji kita ini mabrur? Apa tandanya haji kita ini baik, diterima oleh Allah? Para ulama mengingatkan, ala wa inna alamata qabulil hasanah amalul hasanati ba'daha ala tawal. Ketahuilah bahwasanya tanda amal saya dengan Bapak diterima, ibadahnya apa mabrur atau tidak, makbul atau tidak, maka amalul hasanati ba'daha ala tawal, amal setelah ibadah haji makin baik. Tadi disebutkan sama Ustadz, kalau ibu-ibu tidak emosian lagi, tidak mudah ngomel, benar nggak? Wa inna alamata raddiha an tutba'a biqabihil a'mal, tanda bahwasanya amal kita ditolak oleh Allah
adalah amal setelah haji ini makin gak karu-karuan. Naudzubillah. Mudah-mudahan ibadah haji yang kita lakukan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Kiai juga menyampaikan sebuah kisah bahkan dari seorang kiai ketika salah memberikan gula dan kopinya menjadi asin, ternyata ujiannya sampai di situ. Nah, berarti nanti Bapak-bapak kalau kopinya terasa asin sabar Pak ya. Baik, insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda berkaitan dengan bagaimanakah mencapai haji yang mabrur, dan mudah-mudahan yang belum melaksanakan haji insya Allah akan dimampukan oleh Allah di tahun-tahun yang akan datang. Tetaplah bersama kami, Damain Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya Rasul